ketemu nggak orangnya di tengah kota? Ya, mungkin di Bible Eh, aslinya itu si Anu itu disebut, tapi dibuat kata si Anu itu penunjukan kepada nama seseorang. Tapi ah, maknanya nggak terlalu penting di situ. loh, Maknanya kalau nggak nggak terlalu penting karena kalau itu nggak mau di penting, rumah siapa? Bu, kalau kagak penting ya, itu adalah rumah orang yang ditempati Yesus, akan ditempati Yesus mengadakan Paskah, penting itu. Iya, Paskah itu Ah, ah. kan ya suatu rutinitas yang di zaman itu yang mereka lakukan, dan itu di situ penentunya bahwa siapa pengkhianat pada saat itu. Hmm. Ya, pengkhianat itu Judas yang di sebelah kirinya, yang selalu menempel kepada Yesus, merasa ya itulah pengkhianat lah, gitu. Apa hubungannya Anu dengan pengkhianat, Bu? Pokoknya itu tuan rumah si Anu itulah, Pak. Pokoknya tuan rumah nggak ada namanya gitu. Ya, karena Gak itu jelas bebas sekali saja. di kitab, Bu. Gini Pak Ustadz, contoh nih, kita wirid di Ah, rumah siapa? Ini hari Jumat ini wirid di rumah siapa, ibu-ibu? Ah, di rumah si hmm. Anu, di rumah si Ibu Karyana, di rumah si... Nggak terlalu Nah, penting deh. itu kan ada ketahuan. Di rumah si Anu, Ibu Karyana kan ada Anu namanya. Terlalu, saya rasa Ah, terlalu ini kita bahas tentang si Anu itu. Ya, ah, karena saya pikir dia bukan tokoh, bukan siapa-siapa, ah. hanya tuan rumah yang bersedia di mana pada saat itu mereka pasca. Itu Lah, kira-kira. meskipun begitu Ibu, ya meskipun bukan tokoh, tapi kan itu membuktikan bahwa kitab Anda itu nggak jelas gitu loh. Iya, hal sekecil itu Enggak, aja enggak. kagak jelas kitab Anda. Saya sudah bilang tadi Pak Ustadz, itu Ah, terjemahan bahasa Ibrani ke bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, ya kan? Jadi saya aduh. harus cari lagi ke bahasa Ibrani. Siapa sih anu Hmm. itu? Tapi nggak terlalu penting gitu. Yang penting sekarang hikmahnya seperti apa, kan gitu. Boleh Waduh, kita waduh, ganti waduh. apa? Kita Iya, 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 naik ke gak yang usah lain. dipaksa ya teman-teman, si Anu nggak Iya, jelas dah. Hmm. karena nggak semua dia dituliskan hal-hal yang tidak hal-hal yang tidak terlalu merujuk kepada ketuhanan. Itu yang saya maksud tadi, itu kan kemanusiaan. Hal yang Ah, vertikal, yang ah, mengurusi dengan ketuhan. hmm, Itunya sekarang makanya di Komal-Komal ini selalu membahas yang paling fundamental adalah siapa Tuhanmu. hmm. Kan begitu Pak Ustadz. Oh, Nah, ya baiklah. Ya, kita bahas ketuhanan, baik, oke? baik, baik. Menurut Ibu, Tuhan Ibu kayak gimana? Saya pengen dengar dulu. Ya, Tuhan saya adalah Bapa yang di sorga. Bukan Yesus. Jadi saya sudah pernah ceritakan seperti apa sosok Bapa itu. Saya mengetahui sosok Bapa itu, Bapa yang di sorga atau Allah Bapa. Ya Hmm. saya nggak tahu itu Allah menurut Muslim ya. Menurut kami Allah Bapa, yaitu Yahweh, Elohim. Banyak penyebutannya namanya. Jadi Bapa itu dia berfirman, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Bapa berfirman melalui kata-kata Yesus dilahirkan. Gitu. Inilah anakku yang kukasihi. Inilah anakku yang kukasihi. Terus hari ini engkau kuperanakan. Ada tertulis kan? Ada Terus? tertulis Pak Ustadz. Udah sering baca Terus? kan? Ya, Anda Artinya, jelaskan dulu pemahaman ketuhanan Anda gitu. Saya dengar dulu. jadi di sini yang sering kabur pemikiran Pak Ustadz. Kenapa menuhankan manusia? Padahal manusia itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Di situ kelirunya, selalu bilang, kenapa Kristen menuhankan manusia? Kita menuhankan manusia, sewaktu dia manusia tidak ada yang mengakui dia Tuhan selain murid yang 12. Tidak ada. Mereka nggak, murid sendiri tidak tahu bahwa dia Tuhan. Engkau siapa Tuhan? Siapa engkau? Siapa engkau gitu kan? Guru kan. Jadi dia bisa hamba, dibilang murid, dia bisa hamba, bisa murid, bisa guru, bisa nabi,
Ya pokoknya yang jelas dia punya silsilah dari Maria. Waduh, Nggak jatuh dari langit blok gitu, enggak. Begitu, nggak Pak jelas Ustadz. ketuhanannya ibu ini ya. Pak Ustadz karena nggak mengerti. Sifat-sifat Kalau mengerti Tuhan nanti, itu kayak gimana kalau menurut mengerti Anda? pasti asik deh, asik. Pokoknya Ya, menurut wow. Anda sifat Tuhan Anda kayak gimana? Maha adil, Sifat maha Tuhan kita itu penyayang, maha maha kasih, maha kasih. adil, maha penyayang, maha tahu. Jadi maha adil. Tapi Pak Jadi Ustadz gini, bentar, Yesus itu jadi maha adil. no. Hah? No. Terus? Yang maha itu, maha adil, maha tahu, maha kuasa ada di Bapa. Yesus? Yesus tidak Tidak. maha. Tidak. Oh, tidak maha. Dia utusan, Oh. dia anak, aku dan Bapa adalah satu. Oh. Jadi Yesus itu sebagai anak utusan lahir melalui Maria Mm-mm. dan manusia 100%. Bukan Dia Tuhan. bukan. Bukan. Oh, Yesus bukan Pada Tuhan. saat Yesus nggak ada yang menuhankan. Setelah dia bangkit, Oh, baru oh. kita mati sebagai Tuhan. Hah? Gitu. Setelah Ya. dia bangkit baru dijadikan Tuhan. Ya, itulah yang diimani Kristen sekarang. Berarti waktu dia baru dilahirkan Maria bukan Tuhan gitu. Tidak ada yang tahu dia Tuhan. Waduh, Unik kan? kenapa Lukas mencatatkan tahu, Bu? Di Lukas 2 nomor 11 tuh. Hanya orang-orang tertentu. Petrus tahu. Petrus, engkau adalah Mesias. Engkau adalah Mesias, anak Allah gitu. Terus Ini dari Tuhan mana macam kamu tahu? apa kayak gitu, teman-teman? Lucu juga ibu ini penjelasannya. Yesus kan Waktu Yesus baru ke dunia bukan Tuhan, belum jadi Tuhan. Habis dia mati lalu bangkit, baru itu jadi Tuhan. ini. Ya kan ada sejarah dan kronologis. Ah. Ya kan? Sejarah dan kalau kita tidak tahu urutan-urutan itu akan tidak sinkron. Ya. Jadi Yesus itu sudah ada di sebelah kanan Bapa jauh sebelum dilahir, belum nama Yesus. Oh, belum nama Yesus. Oh. Belum. Jadi Dia dikelar jadi Yesus waktu sejak dia Bu, lahir dari Maria, dari manusia. Bu, jadi waktu Yesus di dunia itu dia membangkitkan orang mati. Itu bukan Tuhan. Ya nggak ada orang dia tahu Tuhan, dia hanya dibilang nabi, guru. Iya, luar biasa. orang banyak nggak tahu kata ibu. Waktu dia membangkitkan orang mati, dia Tuhan atau bukan? Waktu dia membangkitkan orang mati, orang yang bertanya sekarang kita sekarang tahu bahwa dia Tuhan. Tapi yang waktu itu tidak tahu. Iya, waktu itu tidak tahu. Yang saya tanya, waktu dia membangkitkan orang mati, menurut ibu dia Tuhan atau bukan? Pada saat itu dia manusia biasa punya kuasa kan Tuhan Bapa berkata berfirman dia Yesus diberi kuasa di bumi dan di sorga. Oh, berarti bukan Tuhan juga kuasa itu ya? Dia lakukan. Waktu membangkitkan orang mati itu dia bukan Tuhan juga, ya. Bukan. Gini. Kayak gimana ibu? Kayak gimana? Beda gini. Yang ini saya ibu, ya yang bener dong jelasinnya. Oke. Ini analoginya. Ada nggak nabi di saat dia di zaman itu orang tahu dia nabi? Pertanyaan Banyak. saya dulu Pak Ustadz. Banyak. Siapa? Nabi Muhammad orang tahu nabi. Tidak ada dari zaman dahulu. Musa siapa nggak ada tahu. Nabi nggak tahu. Oh ini nabi nih. Loh, Yesus Pada zaman itu Musa nabi, tidak orang-orang tahu. juga tahu, Bu. Yesus itu disebut nabi dari Nazaret, orang-orang udah tahu. Itu makanya dibilang Yesus nabi. Tidak ada nabi. Yesus kan bukan nabi. Tapi Yesus orang nabi mengatakan di dia kitab nabi. Anda. Gimana sih? Yesus itu nabi di kitab Ada Anda. Ini Yesus itu dia dikatakan hamba Allah, ada dikatakan dia nabi, dikatakan guru, dikatakan firman. Kadang-kadang dia namanya firman, Yesus, juru selamat, penebus. Semua kata-kata itu disandang oleh Yesus.
gitu. Dia pakai itu semua. Mau dia bilang ada orang kafir bilang itu anak manusia, anak manusia. Kafir di luar yang beragama ya, itu di dunia lain. Ada bilang itu anak manusia itu. Itu yang menyalibkan itu dibilang kami menginginkan dia harus disalibkan. Dia anak manusia, bukan Tuhan. Kesalahan Yesus, kenapa dia disalibkan? Dasarnya apa? Coba. Pak Ustadz tahu nggak dasarnya Yesus kenapa dia disalibkan? Aduh, nanti dulu ke situ Bu, kita bahas ketuhanan, ya bukan penyalipan. Malah melebar ke sana ke penyalipan. Yang kita bahas itu ketuhanan, maha adilkah? Berarti Yesus bukan Tuhan gitu menurut Ibu kan? Yang berkuasa itu Bapa. Lalu kenapa Ibu sekarang menyembah Yesus? Gini Pak Ustadz. Yesus itu diberi kuasa oleh Bapa di bumi dan di surga. Terus? Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Nah, pertama kali terjadi perpecahan di surga. Lucifer membangkang kepada Bapa karena Yesus di sebelah kanan Bapa sebagai anak, sebagai tangan kanan Bapa disembah oleh malaikat-malaikat. Lucifer cemburu. Terus? Itu pertentangan besar di surga Pak, sehingga Lucifer dan sepertiga malaikat yang dia provokatori jatuh ke bumi ini, menggoda bumi ini yang situasinya bumi ini dalam situasi suci. Adam Hawa itu suci pada mulanya. Sejak ini ke Adam ke Hawa pula. Konsep ketuhanan Bu ngapain ke Adam ke Hawa? Jauh kali Ibu ini ya. Aduh, kita itu bahas konsep ketuhanan ya. Ke Adam ke Hawa pula. Satu komal di inspirasi. Ini mereka sudah tersosialisasi dan sudah paham. Tidak ada lagi perdebatan untuk itu. Tidak ada lagi. Karena saya sudah fix ceritakan sejarah penciptaan mulai dari Alfa dan Omega, terciptanya Yesus, terciptanya iblis, terciptanya Adam Hawa, sampai turun ke Mur, sampai Baik, Bu, gini. Untuk menebus dosa manusia. Bu, gini, ya Yesus itu bukan Tuhan, betul? Yesus Tuhan. Nah, Tuhan lagi teman-teman. Ada yang menuhankan dia. Ini kayak gimana Tuhan lagi kata ibunya? Jadi, sebentar. Sewaktu Yesus dilahirkan Maria, dia itu Tuhan atau bukan gitu? Tidak ada yang tahu dia Tuhan. Padahal sejujurnya dia adalah Tuhan yang dari surga diutus. Nah, kedatangan Yesus ke bumi ini untuk hal penyelamatan. Waktu orang-orang tidak tahu dia Tuhan, padahal dia Tuhan menurut itu. Betul, itu yang benar. Ya, berarti yang lahir itu Tuhan, betul? Betul. Habis itu waktu yang disalib tuh, biarin orang menolak gitu. Waktu yang disalib, pemahaman Anda betul Tuhan itu? Betul. Jadi Tuhan tersalib. Yes. Yesus dan Bapa adalah satu. Berarti Bapa ikut tersalib? Tidak. Loh, kenapa mecah? Katanya satu tiba-tiba misah. Kayak gimana? Pak, itulah yang sesama Kristen pun bisa berbeda. Iya, ya, Pak. Katanya aku dan Bapak satu. Waktu di tiang salib kenapa misah coba? Apa ini? Ada yang bilang Trinitas, Tritunggal. Ada yang bilang Bapak adalah satu dengan Bapak itu turun juga. Bapak itu adalah Yesus. Itu saya tidak seperti itu. Sesuai yang tertulis Alkitabiah, Bapa tidak pernah ikut campur di dalam kemanusiaan. Dia adalah Bapa semesta alam. Ini salah satunya bumi kita ini, bumi ini salah satunya aja ini yang berdosa. Berarti waktu Yesus membangkitkan orang mati itu dia dapat kekuatan dari mana kalau bukan dari Bapa? Dari Bapa. Katanya nggak ikut campur Bapaknya. Kata ibu tadi Bapak itu tidak ikut campur kemanusiaan Yesus. Saya tanya, yang membangkitkan orang mati, waktu Yesus membangkitkan orang mati, itu dapat kekuatan dari mana? Dari Bapa kata Anda. Pak Ustadz gini, dalam arti apa teman-teman? Konteks
tidak ikut campur itu, konteks tidak ikut campur itu Bapak di apa gitu? Apa? Artinya Bapak tidak ikut campur, Bapak terlalu gimana ya saya bilangnya? Bumi ini terlalu kecil urusan Bapak. Ya. Oh, jadi Percaya dia nggak? bapak itu mengutus firman-Nya kayak gitu. Yes. Jadi manusia. Mengutus anaknya melalui firman perkataan. Firman itu adalah perkataan, ucapan. Jadilah bumi, jadilah matahari. Jadi Yesus jadilah- itu Ya, begitu. jadi Yesus itu Jadilah berasal terang. dari Bapa, satu dengan Bapa, tapi bukan Bapa gitu. Dua entitas. Dua, baik. Yes. Berarti Yesus bukan Tuhan. Bapa yang Tuhan. Saya mempertuhankan Yesus karena saya tidak mengenal Bapa, saya pertuhankan Yesus. Oh, Tapi nanti di sorga, Anda tidak nanti di mengenal sorga. Bapa, Anda tidak mengenal Bapa, lalu Anda menuhankan Yesus. Gitu. ya saya mengenal Ah. Bapa melalui Yesus. Sekarang Dialah saya mau jalan. tanya, Bu. Ya, di Matius 7 nomor 21 ya, kata Yesus, orang yang tidak melakukan kehendak Bapa di sorga itu nggak akan masuk kerajaan sorga. Ada nggak kehendak Yes. Bapa agar ibu menuhankan Yesus? Ya, karena Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Kalau Ah. kamu ingin mengenal Bapa, ya itulah saya. Gini, Lalu, saya tahu itu, saya- Bu. Saya tahu itu. Yang saya maksud, di manakah kehendak Bapa agar ibu atau Kristen menuhankan Yesus? Ya, gini Pak Ustadz, kalau saya tunduk tahluk kepada Yesus, apakah itu kehendak Bapak? Benar, kehendak Bapak. Di mana tertulisnya? Kehendak Bapa agar menuhankan Yesus itu di mana tertulisnya? Ya, kan Yesus berkata, akulah jalan. Tidak ada yang sampai kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Ibu, itu Yesus jalan kehendak Bapa, di mana Bapa memerintahkan, Bapa yang di sorga memerintahkan, Tuhankanlah aku, kata Yesus. Mana itu? Ya, artinya semua perkataan itu dari Yesus dan Bapa secara langsung tidak ada ke manusia. Hanya Yesus jalan. Jadi salahkah saya mempertuhankan Yesus? Ya salah, karena bukan kehendak Bapa. Bapa di surga itu tidak ada menyuruh Anda menuhankan Yesus. Lah, kayak gimana? Kalau ada mana dalilnya coba? Bagaimana Bapak memerintah? Karena kita berkomunikasi kepada Bapa hanya melalui Yesus. Yesus mengajari berdoalah kepada Bapa, doa Bapa kami yang di sorga. Kan? Yesus mengajari kan, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga, ya kan? Akhir-akhirnya melalui anakmu juru selamat penebus dosa kami, Tuhan Yesus. Amin. Sekarang saya mau tanya, Bapak ini bentuknya kayak gimana sih? Ya mana kita kan nggak mengenalnya. Kata-kata Bapak itu kita nggak mengenal. Nggak Hanya mengenal. melalui Yesus. Iya. Ah. Setelah di sorga nanti kita mengenal Bapa. Oh, kagak ketahuan siapa itu Bapak gitu ya? Nggak tahu saya. Jujur saya Nggak nggak tahu. tahu. Tahunya dari Yesus. Oh, nggak tahu. Taunya dari Yesus. Makanya saya heran kepada umat Muslim. Kenapa bisa langsung ke Bapa? Hah? Ya kan? Ah. Sementara Bapak itu nggak dikenal. Bapak itu saya nggak dikenal manusia. Loh, Hanya melalui utusan. Nah, utusan yang benar-benar utusan yang benar-benar dari sebelah kanan Bapa, yang dia tadinya bersama-sama Bapa, hanya Yesus. Semua nabi tidak ada bersama-sama dengan Bapa. Tidak Bu, ada. Dengan Allah kata tidak ada. Yesus, Bapak Mau itu Nabi tidak Muhammad dapat pun dilihat. Tidak pernah bersama-sama dengan Allahnya. Ibu, Tidak pernah. kata Yesus, Bapak itu tidak dapat dilihat dan suaranya tidak dapat didengar. Ah. Lalu? Tapi berwujud. Wujudnya. Di mana wujudnya? Nah, ini Pak. Di saat penciptaan, Bapa berfirman,
marilah kita ciptakan manusia yang segambar dengan kita. Berarti ciri-ciri Bapak itu seperti kita. Oh, Kan segambar. Kira-kira mirip kayak kita ini, cuma mereka sempurna, perfect gitu loh. Cuma ada yang pesek kayak aku nih, ada yang berubah, ya orang itu perfect. Nggak seperti jadi kita Bapak nih, itu jatuh mirip-mirip dalam dosa. manusia gitu. Iya, marilah kita menciptakan manusia segambar dengan kita. Perkataan itulah membuat bahwa manusia itu segambar dengan Bapa. Lah, kalaunya Bapak itu segambar dan serupa dengan manusia, manusia ini ada dua jenis. Ada laki-laki, ada perempuan. Mana itu yang perempuannya kalau gitu? Oh, berarti Bapak nggak mengerti dalam hal penciptaan si Hawa, diambil dari rusuk. Ah, Semuanya laki-laki, he. Di bahasa Inggris, he. Tulisan di Alkitab bahasa Inggris, bukan si, no si. mumet He ya teman-teman kayak gini ya. Mumet gitu, nggak jelas semuanya masalahnya. Pak Ustadz, adanya sejarah perempuan di surga kan tidak ada perempuan ya. Adanya sejarah perempuan sejak diciptakan si Hawa dari tulang rusuk Adam. Benar apa betul? Ya Bapak itu kan laki-laki toh Bu. Ah, Bapak itu kan laki-laki. ya. Ah, Sejarah mana penciptaannya sekarang mana Tuhan perempuannya mana? Nggak ada di surga, nggak ada perempuan. Gini, malaikat yang ada. Gini Pak, sejarahnya ada perempuan itu sejak diciptakan si Adam, si Hawa dari tulang rusuk Adam. Betul apa betul? Lah, kalau yang seperti itu berarti ya Bu ya kalau serupa dan segambar Bapak menciptakan juga ibunya gitu. Tidak. Segambar. Laki-laki sama Katanya perempuan segambar. sama. Ya segambar perempuan laki-laki kan sama manusia. Sakit pala saya teman-teman. Pak Ustadz. Lahir anak Pak Ustadz, nanti udah punya anak belum? Lahir anak Pak Ustadz, laki-laki perempuan tetap segambar kan? Segambar kayak gimana? Tetap. Lah, nggak mungkin perempuan jadi Kayak apa, gini, kayak Bo, bentar. Saya seorang arsitek, ya. Saya mau bangun rumah. Marilah kita bangun rumah serupa dan segambar dengan kita. Nggak mungkin, Bukan udah berarti mati. rumah itu sama dengan saya. Gimana sih? Aduh, saya nih arsitek mau bangun rumah. Kata saya marilah kita menggambar ya rumah serupa dan segambar dengan Jadi, kita. Nah, kan kayak gitu. Itu benda mati, nggak mungkin. Itu Aduh. benda hidup, yang hidup. Allah yang hidup, makanya hidup karena kita hidup. Jadi begini, intinya Pak Ustadz, itu semua melalui iman. Iman dan Roh Kudus yang datang menerangi hati manusia. Kalau tanpa itu tidak akan mengerti. Percayalah. Ini Makanya konsep Pak Ustadz berdoa konsep supaya ibu diterangi ini sama Roh Kudus. konsep ibu ini paling mumet Bu. Mumet berarti Yesus itu tidak ada maha adilnya, nggak ada. Pak Ustadz, bagaimana nggak mumet? Saya kan dari lahir sudah Advent. Ya Sementara iya. Pak Ustadz baru 5 menit kita bicara. Udah Saya pengen tahu tentang konsep Anda. Makanya Yesus itu tidak bisa disematkan maha adil gitu. Tidak. Berarti Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu hambanya Bapa. Yesus itu sebagai anak. Yesus itu sebagai utusan. Banyak yang disandra sama dia. Dia bukan maha. Yang Iya. maha itu hanya kepada entitas Bapa. Berarti dia bukan Tuhan gitu ya. Iya, dia tidak bisa Oke. berbuat apa-apa kalau tidak Bapa. Bukan Tuhan. Baik. Jadi Bapak yang Tuhan. Oke. Terus apa yang Ibu ketahui tentang Islam? Kayak gimana? Catat ya, bukan Tuhan kata Ibu. Oke Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz karena bertanya seperti itu, saya jadi tahu perbedaan karena kadang-kadang saya melihat roomnya Edis. Saya jadi tahu Islam. Sejujurnya saya tidak tahu karena saya. Ibu tahu Islam dari Room Edis, sedangkan Edis aja kagak paham dengan Islam. Ya terserah lah, tapi dia menurut dalil semua dalil. Jadi gini, Di mana dalilnya? Dalilnya Edis aja kagak bisa baca Quran. Ya, Wah, begini, Pak Ustadz. salah berarti Ibu. Ya.
Belajar dengan orang yang salah apa kayak gimana Islam. Saya tidak pernah mempelajari Islam. Pertanyaan saya, ini aja yang paling fundamental. Kita sama-sama mencari keselamatan, betul? Keselamatan di dalam hidup yang kekal ke depan. Ini yang kita ceritakan ini semua tentang vertikal tadi. Vertikal hubungan ke Tuhan, bukan ke kemanusiaan, oke? Nah, nanti masalah silaturahmi dengan Pak Ustadz, ya kita bisa jumpa, ngopi apa segala macam. Maaf, saya nggak minum kopi. Itu secara kemanusiaan, ya kan? Silaturahmi persaudaraan. Ini masalah vertikal. Yang saya mau tanyakan ke Pak Ustadz, ini kan masalah keselamatan. Apakah dengan tidak mengerti bahasa Arab kita nggak selamat ke surga? Ya. Itu aja pertanyaan saya, coba. Enggak juga, Bu. Nah, itu dia. Jadi di sini kalau kita mau, Bu, ya, kalau kita mau ke surga itu innalladzi na'amanu wa amilus solihati, beramal dan beriman, takwa. Oke. Kata beriman itu apa? Turut hukum? Ya, menjalankan semua, percaya dengan apa yang diturunkan Allah dalam kitabnya. Ya, percaya dengan Allah, dengan malaikat, dengan yang gaib. Tuh, rukun iman itu ada 6. Percaya kepada Allah, percaya kepada nabinya, kepada malaikatnya, percaya kepada nabi dan rasulnya, terus percaya kepada kitab-kitab yang diturunkannya, percaya kepada kiamat, dan percaya serta dari qada dan kadarnya. Nah, gitu. Oke. Ya, jadi kayak gini, Bu, ya. Itu kan, kalau di Islam itu, ya Bu ya, yang namanya Allah itu bukan makhluk. Buang jauh-jauh dulu pikiran Anda Allah itu sama dengan makhluk. Apa yang Anda pikirkan itu semuanya makhluk. Oke? Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dia berbeda dengan segala sesuatu. Tuh. Gak sama dia dengan apa yang kita pikirkan. Itu dulu, dia bukan makhluk. Terus Bu ya, kalaunya kita merujuk dalam Islam tuh ya, Quran surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Jadi kalaunya ada konsepnya 3 dalam 1, berarti salah udah konsepnya. Bukan seperti itu Tuhan semesta alam. Katakanlah Allah itu esa. Habis itu Allahus Somad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Jadi kalau ada Tuhan yang digantung oleh makhluknya, itu bukan Tuhan, ya. Itu dulu Ibu pegang. Kalau ada ya Tuhan digantung oleh makhluknya, itu bukan Tuhan, Bu, ya. Tapi Tuhan itu tempat bergantung seluruh makhluk. Habis itu lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. benar. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan dirinya. Nggak ada yang sama. Benar, itu benar. Jadi nggak ada Tuhan itu menjelma, nggak ada. Nggak ada. Tuhan itu menjelma, nggak ada. Atau dalam Islam. Oke. Nah, cara mengetahui Tuhan itu ada kayak gimana? Kan kayak gitu. Nah, Allah itu ada katanya kan. Tapi ya cara mengetahuinya kayak gimana? Mana orangnya? Kan kagak kelihatan dengan mata kan gitu. Ya melalui Betul nggak? iman. Ya, Melalui betul nggak? iman. Ya. Kayak gini aja Bu, gampang. Ya, caranya. Bu, Ibu pakai apa sih suaranya mantul? Ibu 2 HP kah? Nggak ada. Saya nggak ada. Oh ini. Mantul suaranya Bu. Saya matiin kok internetnya, saya mau buka Alkitab tadi sini. Iya. Nah, ini udah Nggak enggak. ada, Pak. Nggak ada. Masih nih. Nggak ada, saya buka apa-apa. Coba tanya teman-teman mantul suaranya. Kagak. Suaranya 2 Bu, Ibu ngotot. Saya nggak pakai headset, Pak. Nggak. Saya headset saya ini nggak ada.
Udah gini aja dah. Ibu turun dulu keluar TikTok naik lagi coba. Mantul Oke, suaranya nggak soalnya enak. saya Pak udah ditunggu di room yang lain. Ibu turun Saya dulu, untuk saya turunkan dulu habis itu naik lagi gitu. Suaranya mantul nggak enak. baik, baik, baik. Saya turun dulu. Oke. Oh, suaranya mantul ya teman-temannya. Mana ibunya? Silakan naik lagi. Hmm. Coba keluar dulu dari TikToknya Bu, keluar dari TikToknya, aplikasinya ditutup dulu semuanya ya. Habis itu masuk gitu. Habis itu masuk. Hmm. Udah? Bentar ya teman-teman. Ah, nih, saya undang dulu Ibu Karyananya. Beliau keluar dulu tuh ya. Keluar TikTok dulu, kita tunggu ya. Noise jadinya. Mungkin ibunya mau ngerekam gitu ya. Akhirnya double suaranya. Ibunya mau merekam itu, jadinya double suaranya. Hmm. Sabar ya, tunggu ibunya naik dulu. Eh, iya, nanti gini aja kalau ibunya mau ngerekam, ambil aja di YouTube saya rekamannya gitu ya. Nih, saya undang dulu ibunya. Ah, Bu, Ya, siap Bu, Pak. kalau Anda mau ngerekam, nggak usah ngerekam, ambil aja nanti videonya di YouTube saya, Bu. Ya. Gak ada merekam. Swear, saya nggak boleh Ah, berbohong. Saya nggak jarang berbohong Pak. Nih, nggak ada saya. iya, masalahnya suaranya mantul dari tadi gitu loh. Udah nih, udah. Masih. Ya elah, gimana sih? Gimana dong? Ibu sambil ngecas. Enggak, saya nggak ngecas. Masih mantul Nih, loh, Bu. Aduh. saya udah di rumah. Ini sepi. Coba Nggak ada siapa. Ibu pakai handset coba. Oke. Bentar ya. Mantul suaranya. Atau ibu ini sedang pakai loudspeaker ya? Tes. Nah, baru aman. Bentar. Masih. Mantul ya teman-temannya. Udah enggak. Nah, masih. Eh, Coba udah Pak Ustadz. tes. Nah, masih. Waduh, saya polos loh, nggak pakai soundcat nggak ada. Iya, mantul nggak teman-teman? Saya biasa aja, Pak Ustadz. Oke. Nah, udah kata teman-teman. Mantul suaranya ya. Makin parah katanya Bu mantulnya. Masa Heeh. mantul? Gimana ya caranya? Volume Apa? HP Ibu coba dikecilin kah? Coba ya. Coba saya turunin. Udah? Iya, masalahnya kayak gitu ya teman-teman. Jadi kecil. Nah, kalau ini nggak ada mantulnya nih. Masih juga. Aduh, kenapa ini? Ada aja Pak ini pengganggu. Kalau memang apa? Iya, biasanya ibu gara-gara buka dua aplikasi atau ngerekam itu biasanya kayak gitu gara-garanya. Saya nggak pernah rekam. Kalau ibu biasanya ke mantul itu waktu nge-TikTok ya, mantul itu gara-gara ngerekam, gara-gara buka dua aplikasi gitu. Dua aplikasi saya udah hapus semua tadi, udah. Ya aplikasi lain berjalan juga di belakang layar gitu. Ini udah enggak Bu, udah aman nih Bu. Ya.
Oke? Itu datang apa Nah, tuh? Bu. Pengganggu. Jadi kita lanjut lagi ya. Di dalam agama Islam ya Bu ya, semuanya itu beda dengan Tuhan. Nah, terus bagaimana cara kita membuktikan bahwa Tuhan itu ada? Oke? Betul? Nah, gini aja dah Bu. Kita ngajak berpikir dulu. Bu, tuh dari ujung rambut ibu tuh ya sampai ke ujung kaki ibu. Ada nggak yang dibikin ibu sendiri? Ya nggak ada lah Pak Ustadz. Itu kan Tuhan yang apa? Tuhan yang berkehendak semua. Nah, Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang menciptakan ibu kan? Ya. Nah, ketika ibu di dalam rahim ibunya ya, Ibu Karyana di dalam rahim ibunya, ketika mata Anda dibentuk, Anda lihat nggak bentuk Tuhan? Tidak, saya tidak pernah, belum pernah lihat. Enggak kelihatan kan bentuk Tuhan? Ah, makanya di dunia kalau ada Tuhannya nongol berarti bukan Tuhan. Kayak gitu rumusnya ya. Berarti kalau ibu tidak melihat ya waktu ibu diciptakan dalam rahim ibunya ya. Ibu tidak melihat dengan mata ibu. Bentar dulu. Bentar. Ibu tidak melihat di dalam rahim ibu ya. Tuhan waktu menciptakan ibu kagak kelihatan Tuhannya. Berarti ya sewaktu Anda di dunia, Tuhan itu kagak bakalan kelihatan dengan mata Anda. Jadi kalau ada Tuhannya yang nongol, berarti itu bukan Tuhan. Ya, gitu. Itu rumusnya, Bu. Ya, rumusnya kayak gitu. Searching aja Pak Ustadz, Yesus adalah Tuhan. Semua ada di sini. Nggak perlu ke Google, kita ini masalah keimanan, Bu. Ya. Nih, saya searching di ini nih. Lukas 6 ayat 5. Kata Yesus lagi kepada mereka, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Hari lainnya kagak jadi Tuhan gitu. Karena maunya ini, Tuhan ini, Tuhan atas hari Sabat, hari lain kagak jadi Tuhan gitu. Yesus itu penciptaan berhenti pada hari Sabat, hari ke-7. Karena Yesus itu kebiasaan hidupnya adalah berhari Sabat. Hari Sabat itu hari ke-7, hari pemberhentian, yaitu hari Sabtu. Makanya Advent berhenti hari Sabtu. Gini Bu, ya sebelum kita ke dalil, kita menelaah dulu bagaimana Tuhan itu. Kan kita udah tahu waktu kita diciptakan oleh Dia dalam rahim ibu kita, Tuhan itu kagak kelihatan. Dikunci dulu, Tuhan itu kagak pernah terlihat gitu dengan mata kita. Jadi kalau ada Tuhan yang nongol, berarti itu Tuhan tuh bisa jadi gitu. Ya. Atau Tuhan-Tuhanan kan kayak gitu. Jadi Tuhan itu harus kelihatan. Enggak bisa kelihatan dia, mata kita yang terbatas. Nah, mata kita ini terbatas, Bu, ya. Coba Ibu tanpa cermin, bisa nggak Ibu lihat telinga pakai mata Ibu? Iya. Bisa nggak Ibu melihat pakai mata Ibu, ya, melihat telinga di samping mata Ibu nih? Ya di surga nanti bisa semuanya. Bentar, yang saya tanyakan saat di dunia ini, yang saya tanya di dunia ini nanti ke surga, jangan kemana-mana. Saat kita di dunia ini, kita bisa nggak melihat telinga telinga kita tanpa cermin? Jatuh ke dalam dosa. Habitat kita dulu nggak seperti itu. Nggak ada hubungannya dengan dosa, Bu. Ya, kemampuan mata kita yang kita bahas. Mata kita ini bisa nggak lihat telinga tanpa ada alat bantu? Bisa, aku melihat kuping Pak Ustadz. Kayak gimana? Terjemahkan kuping Pak Ustadz berarti seperti kuping saya, bisa. Itu kan artinya pakai alat bantu saya. Tanpa alat bantu kosong kayak gini bisa nggak Anda lihat telinga? Mana telinga? Telinga mana telinga? Bisa ngelihat nggak? Iya, lihat telinga teman berarti seperti itu telinga saya. Itu kan namanya bercermin tanpa bantuan gitu. Oke. Bisa nggak? Sepaham. Kalau itu sepaham lah. Oke. Ya berarti kan mata kita ada keterbatasannya. Melihat telinga saja kagak bisa. Alih-alih mau melihat Tuhan. Kan kayak gitu. Ya, betul. Jadi Tuhan dari dulu, Bu, ya. Tuhan dari dulu sampai sekarang itu kagak akan pernah nongol. Oke. Gitu.
Oke, kagak akan sebaliknya, pernah Pak Ustadz. nongol, kagak akan pernah jadi manusia. Makanya Udah kan bisa Yesus saya. berkata, Bu, ya, ini zaman Nabi Musa di Keluaran 33 nomor 20. Tuhan kagak bisa dilihat. Barang siapa yang melihat Tuhan, maka dia akan mati. Tuh ya, di Keluaran Nabi Musa. Lalu Yesus berkata di Yohanes 5 nomor 37, ya, Bapa yang mengutus aku